Halo guys, hari ini aku sama Nurlan mau pulang kampung ke rumahnya Nurlan. Nah, kampungnya Nurlan itu tempatnya di Lancaran. Namanya di Desa Hafsabah. Ini kita naik bis untuk ke sana. Untuk perjalanannya kira-kira makan waktu 2,5 sampai 2,5 jam. Nah, sekarang ini kita udah sampai di Lancaran. Jadi ini tuh kayak desa gitu, kayak di kampung. Dan di Lancaran ini banyak banget mobil-mobil tua yang di sini. Jadi kayak mobil-mobil klasik itu banyak banget di sini. Mereka masih pakai mobil itu dan kebanyakan mobilnya itu ya cuma 4 kursi gitu, jarang ada mobil kayak mobil besar gitu di sini. Terus perumahan di sini juga halamannya tuh luas-luas banget. Jadi kayak jadi kayak satu rumah dengan yang rumah lain tuh jaraknya bener-bener jauh banget karena halaman mereka sendiri itu luas banget. Nah, di sini juga kebanyakan mereka magerin halaman rumah mereka itu pakai tembok-tembok dan pagar yang tinggi karena biar kayak hewan ternak tetangga atau orang lain tuh nggak masuk perkarangan rumah mereka, karena biasanya di dalam perkarangan rumah mereka itu mereka suka tanam buah-buahan gitu. Nah, takutnya peternakan hewan lain itu makan makanan buah-buahan di perkarangan rumah mereka. Dan di sini tuh banyak banget sapi liar. Jadi tuh banyak banget sapi di jalanan, makanya pengemudi di sini tuh harus hati-hati karena ya kadang ada sapi di tengah jalan gitu. Dan mereka itu biasanya si sapi-sapi ini tiap pagi mereka udah tahu gitu mau pergi untuk ke ladang makan di sana, dan ntar kalau sudah sore mereka balik sendiri gitu. Dan ini aku udah sampai di sini. Ada adiknya Nurlan udah nunggu untuk ngejemput. Oh, by the way, bukan cuma sapi doang, kayak banyak hewan ternak lain juga berkeliaran di sini ya. Kayak apa itu? Nah, ini kita sudah sampai di rumah mertua. Nah, di Lancaran ini tuh tingkat kelembapannya sangat tinggi dibanding di Baku. Jadi kalau misalnya di Baku cuacanya lagi panas, di sini tuh bisa lebih panas. Nah, kalau lagi dingin di sini juga lebih dingin gitu, kayak 2 kali lipatnya karena kelembapannya sangat tinggi. Chip, what's up, Chip? Look at the fur, so thick. It's so different from our country. Because here, yeah, here the chicken is a little bit bigger and the fur is a little bit furry. Bye bye, Chip. I want to see the comment. So cute. But he is getting bigger. She.
not he. She getting bigger. Before she's so little. Ah, so cute. Jadi sapinya Nulan tuh baru aja ngelahirin. Ini baby sapinya, sumpah lucu banget. Nih foto ini tuh baru 2 bulan, tapi udah 2 atau 3 bulan gitu, tapi udah segede gini. How about the big one? Is her mom? No. Where is her mom? I don't know. Probably outside. Ah, look at her, so cute. Nah, nanti malam aku bakal nyobain meres susu sapi emaknya. Look at the view, so pretty. Especially this one. Sebelum diperas susunya, jadi anak sapinya itu dibiarin nyusu dulu ke emaknya biar kayak kestimulun gitu susunya. Jadi pas nanti kita peras itu lebih mudah. Oke, di sini aku lagi coba buat meras susu sapi, tapi diajarin dulu sama ibu mertua gimana caranya untuk ngambil sapinya. Maksudnya susu sapinya. Birazdan yukarı vursun sonra. First from the. Kayaknya nyokapnya Nurlan gemes dah ngeliat gue kayak kurang power gitu buat merasi susunya, makanya sama dia kayak udah cukup dah biar emaknya Nurlan aja yang lanjutin. Yeah, the wait, baby, my mom will show you again. Yap beyler. 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 Sakin ala eylesin. Yeah, try again. Ne zaman? Reklam için bastın ha. Huh? Çektin onu. Baby, is it enough? Yeah. Okay, then give it to my mom. Oh, your mom will Ha continue. baksın. Otur bak. O. Oh, chippy. Oh iya guys, aku juga baru tahu kalau ternyata susu sapi itu kalau aslinya tuh langsung ngambil itu foaming gitu, jadi kayak berbusa gitu atasnya. Nah ini Anna mau meras susu lagi untuk kedua kalinya karena kita mau bikin keju dan butter dari susu ini. Di sini Ata juga lagi coba megangin si tanduk ibunya sapi biar nggak ngebrontak. Totonya dia malah pipis. Nah setelah udah dapat susu sapinya, terus selanjutnya kita masak si susu sapinya itu. Setelah dingin dikasih yogurt, terus diaduk dan didiamkan di suhu ruangan hingga beberapa jam. Setelah itu jadi yogurt. Nah
Sekarang Ana lagi mau bikin butternya. Yogurt tadi yang udah jadi dicampur sama air. Nah ini pakai mesin kayak mixernya gitu buat ngaduk si cairannya. Nah yang di atas ini tuh butternya yang udah keangkat guys. Nah kenapa harga butter mahal? Karena ya gitu, susunya banyak tapi butter yang dapet tuh nggak sebanyak itu. Tapi ini sumpah enak banget butternya. Dan ini unsalted butter ya guys, jadi nggak asin. Terus airnya ini itu bisa langsung diminum. Biasanya kalau di Azerbaijan mereka itu bilangnya ayran. Nah airnya ini tuh biasanya mereka dikonsumsi sebagai kayak minuman, rasanya tuh kayak yogurt. Nah setelah si butternya jadi, nah si cairan airan tadi itu bisa kalian rebus. Nanti kalau udah rebus sampai ada gumpalan-gumpalan keju muncul ke atas, nah itu udah jadi kayak ini, udah direbus. Dan sekarang Ana lagi ngambilin keju-kejunya untuk disaring. Dan ini tahap terakhir, karena setelah itu airnya udah gak bisa diapa-apain lagi. Cuma air yang udah hijau itu udah tinggal dibuang. Good morning guys, ini hari kedua. Dan hari ini kita mau harvest beberapa buah-buahan yang nantinya bakal dibikin jadi kompot. Nah pagi di sini tuh sumpah enak banget, cuacanya cerah, terus banyak bunyi suara hewan-hewan gitu, itu enak banget sih pagi-pagi di sini tuh. Kayak buat berjemur tuh enak banget mataharinya. Dan look at the view, so pretty. Oke, nah sekarang ini kita mau manen jeruk. Ini jeruk mandarin. Di sini jeruk mandarinnya udah pada berbuah banyak banget. Dan ini tuh harum banget guys si jeruknya ini. Dia nggak manis banget. Jadi dia ada campuran asam-asamnya gitu. Cuman ini segar banget dan ini enak banget buat dibikinin buat jadi jeruk peres gitu loh. Nah ini untuk memotong
si buah jeruknya jangan sampai apa ya, yang batang kecilnya itu kecopot juga, jadi kita sisain sedikit sehingga dia tuh bisa tahan lama kalau disimpan gitu. Nah ini aku lagi coba metikin buah jeruk. Nah di sini makanya kita harus pakai gunting biar nggak langsung apa ya, si batang kecilnya itu nggak langsung copot semua gitu. Nah ini si Nuran lagi nyoba kupas. Nah ya, dia tuh wangi banget dan jarang banget ada bijinya. Ini Ana lagi ngasih unjuk dapet yang gede. Next ini kita mau panen blueberry. Jadi ini banyak banget blueberry-nya. This is the blueberry tree. Look at that. Now you're gonna eat? Yes. Wait, See the bigger one. this is the bigger one. Yes. Do you want to try? No, you can try. I No, already it's tried. different than before. No, I already tried. No, that one wasn't ripe yet. Just a little. The bigger You one. can try too. Yeah, I tried a lot of time. Okay, eat. It is like this. Aduh, tangan gue kuning banget lagi. Bentar ya. Ini malah makin kuning. Nah, ini itu namanya Feihoa. Kayaknya di Indo nggak ada deh, aku nggak tahu ya ada apa nggak, tapi ini pertama kalinya aku dengar nama buah ini dan pertama kalinya lihat buah ini namanya buah Feihoa. Jadi tuh dia asem banget, tapi wanginya itu kayak wangi yupi gitu loh guys, kayak asam yupi gitu. Cuman bener-bener matangnya dia ya kayak gitu, cuman hijau aja gitu dan ukurannya segitu, kecil ukurannya. No, this tastes like yupi. And can you open it? Like white. Look, the inside is like this. Nah ini dalamnya kayak gini. Ini kayak buah sawo gitu, cuma bener-bener rasanya tuh kayak sawo dan bijinya juga sama kayak sawo, cuman dia kayak lebih pretty aja gitu, warnanya orange kayak little pumpkin, so cute. That's Look why you at hate that that. one. So pretty, it's like a little pumpkin. But it tastes like sawo in Indonesia. There's a fruit like this. We call it sawo. Tastes exactly like that, and also the seed. But they looks bad, not this so pretty. Nah sekarang mari kita bikin kompotnya. Ini pertama masukin si blueberry-nya yang udah kita panen tadi, habis dicuci dimasukin. By the way, di sini tuh orang-orang Azerbaijan demen banget, suka banget bikin kayak kompot gitu, apa ya, suka banget ngestok kompot, dan mereka tuh punya banyak banget botol kayak gini. Dan ini anak punya berapa ya, 24 atau 28, dia lagi bikin si kompotnya ini. Nah pertama dia isi blueberry, terus Feihoa. By the way, kompot itu kayak apa ya, kayak rendaman air
buah gitu, jus buah. Nah biasanya mereka itu bisa mix pakai buah, kebanyakan sih pakai berry ya, bisa blueberry, strawberry, raspberry, terus feijoa, lagi ya, oh buah yang tadi juga bisa, peach, buah yang kayak sawo tadi. Terus kali ini Ana lagi bikin blueberry campur feijoa. Nah abis itu dikasih gula, dan gulanya lumayan banyak. Terus abis itu diisi pakai air panas. Nah orang sini itu biasanya bikin sekaligus banyak gitu, jadi buat mereka stok sampai nanti mereka bisa minum di season selanjutnya gitu. Kayak sampai musim spring mungkin mereka masih punya stok ini. Setelah itu dia biarin sampai gulanya larut sambil ditutup. Nah ini tuh awet banget guys, jadi bisa sampai berbulan-bulan asalkan ditaruh di tempat yang nggak langsung kena matahari gitu. Nah ini warnanya itu nanti bakal jadi kayak merah pekat gitu, hampir kayak apa ya, kayak merah pekat karena si blueberry-nya itu. Dan rasanya itu kayak bener-bener segar gitu loh, kayak kalau dari warna itu kayak warna wine gitu loh guys, tapi rasanya itu bener-bener segar, refreshing, kayak jus apa ya, bukan jus sih ya, rasanya kayak jus blueberry tapi refreshing gitu, sedikit ada asam-asamnya, terus kayak ada soda sedikitnya gitu. Today, what are you preparing? We will make baklava, and right now I will grind the walnut. Walnut, yes. Oke, ini nextnya aku sama Ana mau bikin baklava. Jadi baklava itu salah satu makanan tradisionalnya dari Azerbaijan. Jadi ada baklava versi Turki dan ini baklava versi Azerbaijan. Nextnya kita mix pakai gula dan kayak vanili biar bikin si baklavanya harum. Nah ini Ana lagi bikin adonannya dari tepung, telur, gula, butter, sama air. Terus dibikin bulat-bulat. Nah setelah itu loyangnya kita kasih oil biar nggak lengket. Nah ini Ana lagi ngepipihin si adonannya tadi untuk dijadiin layer. Nah layer pertama itu adonannya, setelah itu dikasih oil, minyak, terus diratain, habis itu ditaburin pakai si walnut tadi sama adonan walnut tadi, terus ditimpahin pakai adonan kuenya lagi, terus oil, walnut lagi, adonan, diulang beberapa kali sampai tebal. Dan di sini Ana kalau nggak salah 7 kali lapis. Habis itu dipotong kayak gini biar cantik, terus diolesin pakai kuning telur biar warnanya shining. Nah ini tinggal dihiasin pakai si walnutnya, ditaruh di atas. Setelah itu tinggal dimasukin ke dalam oven. Nah setelah udah jadi, ini Ana lagi nuangin simple syrup. Jadi simple syrup itu gula dimasak pakai air. Jadi deh, nah ini tuh enak banget dimakan sama
teh Azerbaijan. Okay guys, I think that's all for vlog today. Vlog kali ini lumayan panjang karena aku ingin ngasih unjuk ke kalian gimana sih kehidupan di kampungnya Azerbaijan, dan kurang lebih sama sih kayak di Indonesia. Tradisinya pun a little bit kinda similar. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye bye.